Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Munawar dengan NIM 44323010052. Di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah Media Planning and Buying mengenai media iklan luar dan dalam ruang. Jadi kita langsung aja ke poin-poinnya biar nggak terlalu lama. Nah, jadi yang pertama ini ada pengertian dari media iklan luar ruang dulu. Jadi media iklan luar ruang ini adalah bentuk iklan yang paling tua dalam industri periklanan di dunia. Meski hanya menampilkan bentuk visual, namun saat ini iklan outdoor itu mengalami banyak perubahan. Berbagai inovasi dilakukan juga oleh media iklan luar ruang dan dilakukan juga oleh para penyedia media seperti vendor. Nah, selain gambar, media iklan luar ruang ini juga dilengkapi dengan efek gerakan, hiasan, dan juga efek yang mencolok. Oke, next. Jadi di sini saya pengen ngebahas dulu kelebihan dari media luar ruang itu apa sih? Yang pertama, ini tuh bersifat fleksibel karena kekuatan lain di media luar ruang ini fleksibilitasnya itu secara geografis. Periklanan media luar ruang ini dapat diposisikan secara strategis di mana saja. Lalu yang kedua itu ada penetrasi. Media luar ruang ini mudah melakukan penetrasi yang efektif ke daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh media lainnya. Nah, yang ketiga itu ada biaya per kontak itu murah. Potensi yang kreatif karena media luar ini memiliki potensi kreatif yang lebih luas dibandingkan dengan media-media iklan lainnya. Bahkan pengembangan kreativitas iklan media luar juga seperti nggak ada batasnya gitu. Oke, next. Di sini ada 4 jenis media luar ruang. Yang pertama itu ada billboard. Mungkin kita udah nggak heran banget sama yang namanya billboard, udah nggak asing banget mungkin ya buat kita kalangan anak muda, karena billboard ini kita biasa menjumpai di pinggir-pinggir jalan, mungkin di seperti misal kita lagi lewat jalan tol itu kita sering banget ngeliat billboard yang gede banget gitu loh. Nah, billboard ini dirancang dengan tujuan memperkenalkan nama merek. Billboard juga biasanya terpampang di jalan raya seperti yang tadi saya bilang atau yang lalu lintasnya ramai. Nah, billboard ini mungkin sekarang ini masih cukup efektif karena targetnya itu bisa dibilang orang-orang yang terus-terusan melewati jalan itu berkali-kali gitu loh. Kayak jadi mereka ngelewatin jalan itu nggak cuma sekali, dan mereka tuh biasanya tuh masih inget banget, orang-orang yang melihat billboard itu masih inget banget dengan pesan marketing yang disampaikan di billboard. Yang kedua itu ada street furniture. Iklan street furniture ini meliputi bus shelter, urban furniture, kios, convenience store ready, dan juga shopping mall. Bisa juga di stasiun bis, stasiun kereta api, maupun di bandara udara atau di airport ya. Jadi biasanya tuh kita jumpain itu kayak di MRT, misalnya contohnya di MRT itu biasa ada iklan-iklan di gerbong keretanya. Nah, itu salah satu street furniture. Kayak misal di kayak di bis juga biasa ada. Kayak misal di Transjakarta, biasanya tuh di belakangnya atau di sampingnya itu ada iklannya juga. Misal kayak contoh dari aplikasi bla bla bla. Nah, itu biasanya tuh munculin di sisi samping kiri, kalau nggak kanan atau nggak belakang dari si bisnya itu, tapi ada Transjakarta. Yang ketiga itu ada transit. Iklan transit dapat berupa iklan di bus, mobil, taksi, kereta api, dan subway, truk, bandara, dan dililitkan pada kendaraan. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang, itu mirip-mirip ya. Dan terakhir itu ada alternatif media, kayak misalnya tulisan di udara, arena dan stadion, kapal, laut, kampus, resort, atau leisure, interior, place, base, eksterior, place base, digital media, dan gedung bioskop. Oke, langsung aja ke selanjutnya itu ada tujuan media luar ruang. Nah, jadi media luar ruang ini tentu saja punya tujuan dalam pengiklanannya. Yang pertama itu ada iklan informatif, karena iklan ini bertujuan untuk membentuk permintaan pertama dengan memberitahukan pasar tentang adanya produk yang baru, mengusulkan kegunaan baru suatu produk, memberitahu pasar tentang perubahan harga, menjelaskan cara kerja suatu produk, dan juga menjelaskan pelayanan yang tersedia. Nah, ini tuh biasanya kayak misalnya ada produk-produk baru dari brand, kayak misalnya contoh Puma, mereka baru mengeluarkan yang terbaru tuh kayak Speedcat. Nah, itu biasanya mereka menggunakan juga iklan-iklan informatif di media luar ruang kayak gitu. Selanjutnya itu ada iklan persuasif. Iklan ini bertujuan untuk membentuk permintaan selektif suatu merek tertentu yang dilakukan pada tahap kompetitif dengan membentuk preferensi merek, mendorong alih merek, mengubah persepsi pembeli tentang atribut produk tersebut, dan juga membujuk pembeli untuk membeli sekarang. Nah, selanjutnya ada
iklan pengingat. Iklan pengingat ini juga bertujuan untuk mengingatkan pembeli tentang produk yang sudah mapan, bahwa produk tersebut mungkin akan dibutuhkan kemudian, mengingatkan pembeli di mana tempat membelinya. Dan yang terakhir itu iklan yang menambah value. Nah, iklan yang menambah iklan itu menambah nilai iklan yang bertujuan untuk menambah nilai merek pada persepsi konsumen dengan melakukan inovasi, perbaikan kualitas, dan penguatan persepsi konsumen. Selanjutnya ada proses penentuan media luar ruang. Sorry ini kamera pindah-pindah ya, karena ya kita nggak pakai kamera laptop, jadi ini terpisah gitu device-nya. Nah, jadi proses penentuan media luar, yang pertama itu ada arus perjalanan, kedua jenis produk, ketiga jangkauan, keempat kecepatan arus lalu lintas, selanjutnya ada persepsi orang terhadap lokasi, dan yang terakhir keserasian dengan bangunan sekitar. Jadi itu proses-proses penentuan kita mau masang media luar ruang itu. Kayak misalnya kita pengen masang billboard, kita harus tahu dulu kayak jangkauan itu seberapa luas, terus traffic dari si jalanan itu apakah ramai dan apakah efisien dan juga relevan kalau misalnya kita pasang billboard dengan isi brand kita, dengan produk kita. Oke, yang selanjutnya itu ada contoh iklan luar ruang. Yang pertama ini sebelah kiri ada Zork, terus yang tengah itu ada Burger King, yang terakhir itu ada Davasel. Jadi nggak semua iklan itu berbentuknya kayak billboard gitu ya. Ada juga yang cuma kayak pelang yang penting taruh di luar gitu. Kayak misalnya si Davasel ini nih, yang ada bapak-bapaknya tuh kan. Kayak next langsung kita beralih ke media dalam ruang, iklan dalam ruang. Karena tadi kan kita sebelumnya udah ngebahas tentang iklan luar ruang gitu. Iklan yang biasa kita lihat di jalanan atau pokoknya di outdoor. Nah, kalau ini media iklan dalam ruang itu bersifat indoor, media advertising. Nah, media dalam ruang ini berbagai bentuk media periklanan yang ditempatkan pada suatu ruangan, baik gedung, perkantoran, pusat perbelanjaan, gedung pertemuan, maupun area-area publik dan ruang lainnya. Nah, ini biasanya kita jumpain itu di dalam mall. Biasanya paling sering banget di dalam mall. Terus kelebihan media dalam ruang, yang pertama itu ada biaya media iklan dalam ruangan relatif lebih murah dibandingkan media luar ruang. Segmentasi khalayak lebih spesifik. Terus ada media iklan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci. Penempatan dapat dikonsentrasikan berdasarkan karakteristik pengunjung gedung. Jadi kelebihannya itu salah satunya lebih spesifik, ya kan? Kayak misalnya mereka brand-brand casual, terus ya otomatis dia taruh di dalam ruang, kayak di dalam mall itu segmentasinya lebih spesifik, lebih mencapai target audiensnya, target marketnya. Next, kekurangan dari media dalam ruang. Yang pertama itu khalayak yang sangat terbatas, tidak mampu mencapai khalayak ramai. Jadi kadang juga misalnya produk kita misalnya skincare gitu, tapi terbatas gitu, karena kan yang dapat misalnya di mall nggak semuanya itu yang datang itu kan laki-laki gitu kan, nggak semuanya itu datang di perempuan, banyak juga laki-laki. Nah, kadang tuh nggak mencapai titik ramainya. Terus yang kedua itu ada waktu yang dimiliki pengunjung, pusat keramaian relatif singkat. Karena ya biasanya kita belanja berapa menit sih? Kayak cuma 1-2 jam, ya kan? Dan itu juga kita kadang nggak ngeh sama si iklan yang ada di dalam ruang itu, di mall itu. Terus yang terakhir itu pengukuran efektivitas media iklan dalam ruangan yang belum memadai. Oke, selanjutnya itu saya mau ngasih lihat contoh iklan dalam ruang. Nah, ini biasanya yang kita jumpai itu di hall, kayak misalnya di sebelah kiri itu di mall, tengah juga di mall, yang kanan ini masalah di hall. Ya, kalau di kiri itu biasanya kayak kalau kalian lihat brand-brand ataupun bahkan kayak film yang baru mau rilis, biasanya itu ada di dalam mall kan. Nah, ini seperti ini contohnya. Oke, kita sudah sampai di akhir. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Semoga menambah wawasan kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.